Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Kamis sore 9 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati talabah wal asatidzah al-musyrifun wal muhafizun. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, paling lama kita akan berbicara 30-40 menit saja untuk membicarakan sebuah tema, yaitu Hari Ashura, keutamaan dan sejarahnya. Hari Ashura, keutamaan dan sejarahnya. Dan kalian di pesantren ini, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, didedikasikan, diarahkan, ditargetkan untuk menjadi pewaris para nabi, menjadi para ulama, para pendakwah, ahli agama, tokoh agama yang mengusung dakwah Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para salafus saleh. Saya mengingatkan kepada kalian, jika kelak nanti menjadi pendakwah, tokoh agama, jangan lupakan momen, yaitu hal-hal yang penting, keadaan-keadaan yang penting, seperti momen kita sekarang ini. Hari Ashura ini adalah hari penting dalam agama Islam. Maka kalian adalah ditargetkan untuk menjadi warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Jika kalian menjadi ulama, pendakwah, menjadi tokoh agama, jangan lupakan momen-momen penting. Seperti hari ini, hari Ashura, tanggal 10 Al-Muharram, dari bulan Allah yang suci 1445 Hijriah. Begitu juga momen-momen lain, seperti hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti tanggal 10 atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu momen-momen penting. Kalau kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pewaris para nabi, jangan lupakan itu. Dakwahi umat untuk hal-hal yang penting. Makanya saya memohon maaf, waktu kalian beristirahat, waktu kalian mungkin berolahraga, saya ambil sedikit untuk
mempelajari momen, bahwa ada momen penting di dalam syariat Islam. Jangan dilewatkan begitu saja percuma. Dan kajian ini adalah pelajaran bagi kalian di pesantren. Semuanya harus terorganisir, harus terencana, sehingga kajian ini terlaksana dengan baik. Begitu juga nanti kalian menjadi pengurus organisasi. Semuanya harus terencana. Tidak boleh main dadakan. Atau yang disebut dengan hukum pemadam kebakaran. Ada api, baru dipadamkan. Semuanya harus terencana. Ya. Maka nasihat saya, jika kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pewaris para nabi, para ulama, para ahli fatwa, para pendakwah, para penuntut ilmu agama, jangan lewatkan momen. Sebarkan momen-momen penting itu di tengah masyarakat kalian. Seperti yang sekarang dilakukan. Besok adalah hari Ashura, tanggal 10 Al-Muharram. Berarti terdapat momen penting. Jangan sampai dilewatkan begitu saja. Hal fahimtum? Aina sautukum? Hal fahimtum? Taib. Poin pertama, pengertian hari Ashura. Hari Ashura adalah tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Menurut jumhur ulama. Hari Ashura adalah tanggal 10 dari bulan Al-Muharram menurut jumhur ulama. Sebagaimana yang ditegaskan hal ini oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Dan Ashura diambil dari kata asyarah. Ashura diambil dari kata asyarah. Ashura diambil dari kata asyara. Ashura diambil dari kata asyarah. Ashura. Dan artinya adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Poin yang kedua, keutamaan hari Ashura. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Ashura adalah hari yang agung, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda siyaman yauma Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke kota Madinah. Kemudian beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura, tanggal 10 Al-Muharram. Faqala lahum, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut yang berpuasa pada hari Ashura, kenapa kalian berpuasa pada hari Ashura? Lalu ada apa dengan hari ini, hari Ashura? Lalu orang Yahudi berkata,
hadza yaumun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumah fasamahu Musa syukran fanahnu nasumu. Hari Asyura adalah hari yang agung. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan sejuta bala tentara Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika kata kaumnya, ini perhatikan saya ingin cerita. Ketika kata kaumnya, inna lamudrakun. Falamma taqal jama'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Dan di depan Musa dan kaumnya. Di depannya lautan. Sebentar lagi Fir'aun mau bertemu dengan Musa. Mau mendapati Nabi Musa. Dapat mengejar Nabi Musa. Kaumnya berkata, wahai Musa, ketika sudah bertemu dua orang, dua pasukan tadi, dua kelompok tadi, Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa dan kaumnya, mereka mengatakan, wahai Musa, kita akan dikejar ini. Kita akan didapati oleh Fir'aun. Bagaimana? Sedangkan di depan kita ada lautan. Maka Nabi Musa berkata, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Fir'aun tidak akan bisa mendapati kita. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu Nabi Musa dengan tongkatnya diperintahkan oleh Allah untuk memukul lautan. Lalu lautan tersebut tertahan, bukan terbelah. Dia tertahan. Tidak bisa mengalir. Akhirnya dia kering. Kemudian Nabi Musa bisa menjalaninya. Dan pengikutnya. Fir'aun ikut-ikutan menjalaninya. Kemudian setelah itu, Nabi Musa alaihissalam bisa melewati lautan tersebut. Sedangkan Fir'aun masih di tengah-tengah lautan yang sudah kering tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan Nabi Musa, Nabi Fir'aun dan bala tentaranya. Menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mau tenggelam, Allah berfirman, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun benar-benar mau tenggelam, maka Fir'aun berkata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri masuk dalam agama Islam. Tapi apa kata Allah? Menjawab Fir'aun. Kata Allah, al-an, sekarang engkau mau beriman? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dahulu engkau bermaksiat, tidak mau beriman. Dan dahulu engkau termasuk orang-orang yang merusak dengan kesyirikan. Mengaku menjadi Tuhan. Akhirnya Fir'aun tenggelam dan bala tentaranya. Itu terjadi kapan? Hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Taib. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami kaum Yahudi pun ikut berpuasa mencontoh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian wahai kaum Yahudi. Kenapa? Karena kaum Yahudi sudah merusak agamanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini dalil yang menunjukkan keutamaan hari Asyura. Jadi kalau antum ditanya, para santri ditanya, apa keutamaan hari Asyura? Maka jawabannya apa? Di dalam hari Asyura
Allah anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa Fir'auna wa qaumah. Allah menyelamatkan Nabi siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Dan menenggelamkan siapa? Fir'aun dan kaumnya. Itu keutamaan dari hari Asyura. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan hari Asyura juga yang kedua. Berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Catat, berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Yang artinya, berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini keutamaan hari Asyura. Nah, di bawah ini ada masalah-masalah. Di bawah ini ada masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa hari Asyura. Kapan kita puasa hari Asyura tahun ini? Besok. Ya, besok hari Jumat. Sekarang puasa tanggal 9. Besok hari Jumat kita berpuasa hari Asyura. Tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Taib. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hari Asyura. Pertama, catat. Saya ulangi. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa hari Asyura. Yang pertama, puasa hari Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat melakukannya. Puasa hari Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharrama siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Aku tidak pernah, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari kecuali puasa hari Asyura. Berarti beliau sangat memperhatikan puasa hari Asyura. Maka wahai santri-santriku, ini wasiat kiai kalian. Tanamkan ini di dalam kalbu kalian. Ingat selalu di dalam kepala kalian, pikiran kalian. Kalau kalian sudah selesai dari sini, mungkin sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu, maka jangan lupa biasakan di tengah keluarga kalian agar berpuasa pada hari apa? Asyura, tanggal 10 Al-Muharram. Pahalanya apa tadi? Menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi permasalahan bersama yang berkaitan dengan hari Asyura. Nabi Muhammad SAW sangat perhatian untuk berpuasa pada hari Asyura. Permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan puasa hari Asyura, yaitu dianjurkan berpuasa hari Tasu'a. Apa itu Tasu'a? Diambil dari kata-kata
tis'ah. Ta-su-a. Diambil dari kata-kata tis'ah. Ini 10, ini 9. Tanggal 9 bulan Allah Al-Muharram. Mengapa demikian? Karena untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi ceritanya begini. Rasul SAW berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Sedangkan tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, mengapa kita mengagungkan hari Ashura? Dia kan hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kita Muslim tidak boleh menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'." Jika aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9. Jadi kalau kalian ditanya, untuk apa berpuasa tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram? Untuk apa? Mukhalafatul Yahud wan Nasara. Mukhalafah. Apa makna mukhalafah? Menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi catat itu. Poin yang kedua. Dianjurkan berpuasa tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram sebagai bentuk mukhalafah, menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini pelajaran bagi para santri sekalian. Begitu juga para musyrif, muhafidh. Seorang muslim haram menyerupakan diri dengan Yahudi dan Nasrani. Seorang muslim wajib percaya diri dengan keislamannya. Tidak boleh menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani di dalam hal-hal yang khusus dimiliki oleh mereka. Kita memiliki pakaian yang khusus. Kita memiliki syariat yang khusus. Kita memiliki ibadah yang khusus untuk umat Islam. Tidak boleh menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Cara bergaul kita tidak boleh seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Poin yang ketiga, yang berkaitan dengan puasa pada hari Ashura adalah hukum fikih. Berpuasa pada hari Ashura adalah sunnah muakkadah. Hukum fikih berpuasa pada hari Ashura adalah sunnah muakkadah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama di antaranya Imam An-Nawawi mengatakan, yustahabbu shaumu yaumi Ashura istihbaban syadidan. Dianjurkan berpuasa pada hari Ashura dengan anjuran yang sangat ditekankan. Nah, kira-kira besok semuanya pada mau puasa atau tidak? Hah? Taib. Insya Allah kita akan berpuasa pada hari Ashura. Tapi kalau seandainya ada yang sakit, ada yang tidak kuat, ya, maka diperbolehkan. Sakit misalkan karena dia lemah, akhirnya perlu minum obat, diperbolehkan tidak berpuasa hari Ashura. Coba bayangkan, 1 hari puasa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Taib. Kemudian poin yang keempat.
Dosa-dosa yang dihapuskan dengan puasa hari Asyura adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dihapuskan dengan puasa hari Asyura adalah dosa-dosa kecil. Jika tidak punya dosa-dosa kecil, maka diringankan siksa dosa-dosa besar. Jika tidak punya dosa-dosa kecil, maka diringankan siksa dosa-dosa besar. Jika tidak punya dosa kecil dan dosa besar, maka puasa hari Asyura mengangkat derajat. Jadi ada 3. Puasa hari Asyura menghapuskan dosa-dosa apa? Dosa-dosa apa? Kecil. Kalau tidak punya dosa kecil, mengurangi siksa dosa apa? Dosa besar. Kalau tidak punya dosa kecil, dosa besar, maka tujuan dan fungsi puasa hari Asyura apa? Mengangkat derajat. Hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau berkata, "Fa in wujida ma yukaffiruhu minas saghair kaffarah." Kalau ada dosa kecil, maka puasa hari Asyura menghapuskannya. Wa illam yusadif saghiratan wala kabiratan kutibat bihi hasanat. Jika tidak ada dosa kecil, dosa besar, maka ditulis pahala atasnya. Wa rufi'at lahu bihi darajat. Dan diangkat derajat dengan puasa hari Asyura. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, diperbolehkan. Nih, angkat tangan dulu. Yang hari ini tidak puasa, angkat tangan. Semuanya puasa? Alhamdulillah. Taib. Diperbolehkan berpuasa hanya hari Asyura saja. Tanpa tanggal 9 dari Al-Muharram. Saya ulangi. Yang keberapa ini? Yang kelima. Diperbolehkan berpuasa pada hari Asyura saja. Tanggal 10 Al-Muharram. Artinya, kalau hari ini orang nggak puasa, besok cuma tanggal 10 Al-Muharram saja puasanya itu saja, boleh. Apa? Boleh. Tapi karena kita di pesantren, ya, kita mengambil yang paling afdal. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Baik. Kemudian yang ke-6. Catat baik-baik ya. Apabila ada hari Asyura bertepatan dengan hari Jumat. Apabila ada hari Asyura bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh berpuasa hari Jumat saja. Boleh berpuasa hari Jumat saja. Tanpa harus berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya, tanpa harus berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sudah lengkap catatannya? Saya ulangi, yang ke-6, betul? Yang ke-6, boleh apabila hari Asyura bertepatan dengan hari apa? Jumat, maka boleh berpuasa pada hari Jumat tersebut. Tanpa harus berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Sudah dicatat semuanya? Khalastum? Baik, perhatikan sini.
Saumu yaumil jum'ah. Puasa hari Jumat. Maka terlarang dalam Islam puasa hari Jumat saja. Puasa sunnah hari Jumat saja terlarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, la takhtassu yaumal jum'ah bisiyam wala lailataha biqiyam. Ay kama qala Nabi SAW. Jangan kalian khususkan puasa hari Jumat dan jangan kalian khususkan ibadah di malam Jumat. Gak boleh khusus. Kecuali illa antasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Kecuali kalian berpuasa hari Kamis. Hari Kamis sebelumnya atau berpuasa hari Sabtu setelahnya. Baru boleh puasa hari Jumat. Puasa sunnah hari Jumat. Tidak boleh puasa Jumat sendirian. Harus puasa sebelumnya atau sesudahnya. Ada sahabat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya jika dia berpuasa sunnah hari Jumat. Tetapi khusus hari Asyura tidak mengapa, sebagaimana yang kalian tulis nomor 6. Tidak mengapa puasa hari Asyura di hari Jumat jika bertepatan dengannya. Tanpa harus apa? Berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Nah, kemudian yang keberapa itu? Yang ke-7. Yang sekarang yang ke-6 ya? Hah? Ini sekarang ke-6. Yang sudah ditulis 6. Baik. Yang ke-7. Bagi wanita yang haid pada hari Asyura, maka tidak disyariatkan untuk mengqadha puasa hari Asyura. Bagi wanita yang haid pada hari Asyura, maka tidak disyariatkan untuk mengqadha. Tidak disyariatkan untuk mengqadha hari Asyura. Jadi kalau dia sudah suci, maka kemudian dia qadha, tidak perlu. Ya. Lalu Ustaz, kasihan dong perempuan haid. Ya itulah takdir Allah terhadap perempuan, bahwa mereka memiliki darah kebiasaan yang keluar setiap bulannya. Yang ke-8, terakhir. Ya, terakhir. Karena saya katakan tadi, saya minta waktu maksimal 40 menit. Ini baru 35 menit. Habis ini kalian masih bisa apa? Olahraga. Terlambat dikit tidak mengapa. Ustadz Hudaya, ya, terlambat ke masjid sedikit karena kajian ini tidak mengapa. Baik. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah apabila seorang memiliki hutang puasa Ramadan. Apabila seseorang memiliki hutang puasa Ramadan, maka tidak mengapa berpuasa pada hari Asyura. Dengan meniatkan puasa qadha Ramadan.
Tidak mengapa puasa pada hari Asyura. Jangan sampai salah tulisannya. Dengan meniatkan puasa qadha Ramadan. Dan semoga, tulis, dan semoga mendapatkan pahala puasa hari Asyura. Nah, misalkan nih, ada seorang sakit di bulan Ramadan. Lalu dia tidak berpuasa. Otomatis dia punya hutang puasa Ramadan. Ustadz, saya malas membayarnya. Cuma besok kan hari Asyura. Saya boleh gabung enggak? Paham masalahnya? Maka jawabannya apa? Boleh. Tapi caranya bagaimana? Caranya dengan meniatkan puasa qadha Ramadan. Dan itu sudah mendapatkan pahala insyaallah puasa hari apa? Asyura. Taib. Naktafi bihadzal qadar. Nakhtatim bikaffaratil majlis. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rattibu al-makatib kama kan.